amalannya. Faqala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, izhad fid dunya yuhibbuka Allah. Kalau amalannya kamu. Apa artinya kita pengen zuhud ini tidak tertarik hati sama dunia. Jadi bukan menjauh hatinya. Jadi artinya zuhud bukanlah kita menjauh dari dunia, tapi artinya ketidak tertarikan. Hati kita enggak condong sama dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, summa ila arwahi jami'i masyayikhina wa ila ruhi sahibil mu'allif al-imam Nawawi. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasadid lisani bijadin nabi wa ali. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-hadithul hadi wa thalathun, hadis yang ke-31 dari kitab Arba'in An-Nawawi. Kita lanjutin pelajaran kita sekarang sampai kepada hadis yang ke-31. An Abil Abbas Sahal bin Sa'd As-Sa'idi, dari Abdul Abbas, namanya perawinya sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, semoga Allah meridainya. Qala, beliau berkata, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang salah seorang sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dulani ala amalin idza amiltuhu ahabbanillahu wa ahabbanin nas. Nah, ini sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang kepada Nabi minta satu wejangan atau minta satu amalan, yang mana katanya sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, berikanlah aku petunjuk atau satu amalan yang mana kalau aku kerjakan maka Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai aku dan juga seluruh manusia mencintai aku juga. Jadi amalan yang kalau kita lakukan Allah cinta sama kita dan juga orang-orang bakalan cinta sama kita.
Ini amalan nih. Karena orang yang mencintai Allah beda sama orang yang cinta sama Allah. Kalau kita cinta sama Allah, semua orang bisa mengaku, betul enggak? Ya kan? Semua tanya, cinta nggak sama Allah? Cinta nggak? Cinta nggak sama Nabi? Cinta, bisa kita mengaku. Tapi pertanyaannya, masalahnya, apakah Allah cinta sama kita? Nah, apakah Nabi Muhammad cinta sama kita? Belum tentu. Nah, makanya ini sahabat tanya, ya Rasulullah, tunjukkan aku satu amalan, kalau aku kerjakan Allah cinta sama aku, dan juga orang-orang cinta juga sama aku. Dan kata Nabi Muhammad, amalannya, faqala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, izhad fid dunya yuhibbuka Allah. Tuh amalannya. Kalau kita pengen mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, izhad fid dunya. Apa izhad fid dunya? Berzuhudlah, hidup di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala bakalan cinta kepada kamu. Apa artinya zuhud? Zuhud ini tidak tertarik hati sama dunia. Jadi bukan menjauh hatinya. Jadi artinya zuhud bukannya kita menjauh dari dunia, tapi artinya ketidak tertarikan. Hati kita enggak condong sama dunia. Dunia luas artinya, bisa harta, bisa istri, bisa anak, pokoknya semua yang selain Allah itu dunia. Nah, karena manusia ketika dia tidak tertarik dengan dunia, maka pasti dia bakalan mendahulukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang membuat orang enggak sholat gara-gara apa? Dilalaikan oleh dunia. Yang membuat orang durhaka sama orang tua gara-gara apa? Dunia, hawa nafsu. Yang membuat orang meninggalkan puasa, meninggalkan zakat, nggak mau haji dan lain-lainnya karena apa? Karena semuanya urusan dunia. Nah, makanya kata Nabi Muhammad, kalau kita ingin mendapatkan kecintaan dari Allah, maka berzuhudlah. Tapi jangan sampai kita tertarik dengan dunia. Kita dahulukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ingat ya, artinya zuhud itu tidak tertarik, bukan kita menjauh, bukan. Kalau menjauh ya ribet, betul nggak? Kita tinggal di dunia, mau jauh sama dunia ya susah. Ya kan, kita butuh makan, kita butuh minum, butuh kendaraan, dan juga Nabi Muhammad nganjurin kita pakai baju yang rapi, yang bagus, ya kan, pakai peci yang bagus. Makanya artinya zuhud ini bukannya kita menjauh dari dia, tapi hati itu urusan hati nih, tidak tertarik. Karena otomatis kalau orang tidak tertarik dengan dunia, hatinya nggak condong kepada dunia, berarti dia lebih condong, lebih mendahulukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu. Jadi artinya zuhud bukan kita nggak kerja, bukan. Lu dari pagi sampai sore kerja mulu, nggak zuhud tuh, nah, salah juga tuh. Ya kan? Artinya dunia artinya zuhud bukannya kita menjauh dari dunia, tapi nih urusan hati, tidak tertarik sama dunia. Yang kita lebih tertarik sama apa? Sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi urusan Allah terlebih dahulu kan, apa aja semuanya. Perintah Allah tuh yang Allah perintahkan lebih kita apa? Lebih kita dahulukan daripada urusan diri kita, daripada urusan dunia. Nah, itu artinya. Jadi kerjaan tetap kita kerja, yang dagang tetap berdagang, tapi jangan sampai tuh semua itu melalaikan kita. Sampai-sampai kita lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau orang yang baik seperti ini, berarti dia sudah hidup zuhud di dunia. Kayak gitu. Jadi jangan sampai melupakan Allah, mendahulukan Allah dari hal apapun.
Yang pertama. Yang kedua, wazhad fima illan nas yuhibbukan nas. Yang kedua, zuhudlah terhadap apa yang ada pada manusia. Yuhibbukan nas, maka manusia itu bakalan cinta sama kamu. Artinya zuhud yang kedua ini, kita nggak tertarik dengan apa yang ada pada manusia. Orang mau punya duit masa bodoh. Jadi kita jangan sampai apa? Kepengen sesuatu yang Allah berikan kepada manusia tersebut. Dia mau dikasih rezeki masa bodoh, terserah Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya kita jangan ngerecokin urusan dunia dia dah. Maka orang bakalan cinta sama kita, betul nggak? Coba aja kalau urusan duit sama orang, waduh berantem kita. Karena duit, waduh udah segala itu zaman sekarang, ya kan? Nah, pokoknya kita nggak tertarik dengan apa yang ada di tangan manusia, maka manusia bakalan cinta sama kita. Kayak gitu. Udah Allah ngasih dia rezeki, ya udah biarin. Jangan sampai ada di hati kita apa? Oh gua yang rajin ibadah, gua yang rajin ke majlis, kok gua susah banget hidup gua. Dia kayaknya dari pagi sampai sore nggak pernah tuh pegang tasbih kayaknya. Tapi rezekinya Allah kasih lancar. Nah kita nggak usah apa namanya, nggak usah ngiri, terserah Allah. Allah mau ngasih dia berapa terserah Allah. Malah kalau kita ngiri nanti bahaya. Nanti kita takutnya setelah kita merasa iri, nah akhirnya setan nanti mau bisikin tuh. Akhirnya timbulan sifat yang namanya sifat hasad, sifat hasud. Nah, iri dengki, ini bahayanya. Karena termasuk penyakit hati yang apa namanya yang paling besar nih, hasud tuh. Artinya yang paling sering orang kena. Sombong, hasud, riya itu paling sering tuh orang kena. Makanya sering diulang-ulang sama ulama. Paling sering orang kena tuh hasud, iri, nggak terima gitu. Allah ngasih dia anugerah, dia nggak terima. Nah ini penyakit hasud yang bahaya. Karena penyakit hasud ini saking bahayanya apa? Bisa menggugurkan semua amal kita. Ente ibadah, ente baca Quran, baca sedekah. Ada penyakit hasud, apa namanya? Kebakar atau iri hati sama manusia, iri hati sama tetangga beli motor baru panas kita, ya kan? Nah jangan kayak gitu. Tetangga baru beli mesin cuci panas juga kita, nah, jangan kayak gitu, jangan. Karena Allah Subhanahu wa taala nggak mungkin salah. Allah ngasih sesuatu sama manusia nggak mungkin salah. Kadang Allah kasih dia rezeki yang banyak, kelihatan kita mungkin di belakangnya Allah kasih musibah lebih banyak juga dari kita. Gitu. Mungkin dia dikasih rezeki yang banyak, tapi bebannya lebih berat daripada kita orang. Jadi Allah ini memang maha adil juga. Nah, jangan sampai tuh kita condong atau kita tertarik kepada apa yang ada di tangan manusia. Jadi itu kunci untuk mendapatkan cinta Allah yang pertama, kita lebih mendahulukan Allah. Dan yang kedua apa? Jangan pernah tertarik pada harta yang ada pada manusia. Baru dah kita mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara amalan yang bisa mendapatkan cinta Allah ialah berbakti kepada orang tua. Makanya malam hari ini kita ngumpul acara 100 hari. 100 hari. Nah, ini kan acara 100 hari di antara satu amalan yang mana kita ini mengharapkan ingin mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Kata Allah, wa qadha rabbuka, dan Tuhanmu Allah telah memerintahkan, kata Allah, jangan kamu menyembah kecuali kepadanya. Artinya jangan sekali-kali kita mempersekutukan Allah dengan hal apapun. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Dan di antaranya ini malam ini kita hadir ke rumah Bang Novi, dia bikin acara 100 hari buat orang tuanya. Nah itu tanda bahwasanya apa?
si anak ini berbakti sama kedua orang tuanya. Karena untuk berbakti kepada orang tua ini, jangankan dalil nakli, dalil Al-Quran, hadis, dalil akal pun sangat masuk sekali. Jadi jangankan kita ngomong dalil nakli ya, hadis dan Al-Quran, kita ngomong dalil akli, dalil akal, itu udah sangat apa ya? Udah sangat seharusnya seorang anak ini berbakti kepada kedua orang tuanya dari akal. Apalagi dari Al-Quran, dari hadis. Tadi itu dari Al-Quran tuh, wa qadha rabbuka. Terus di hadis kata Nabi Muhammad, la ta'uqqa walidayka, jangan sekali-kali kamu mendurhakai kedua orang tuamu. Walaupun itu kedua orang tua kita memerintahkan untuk kita meninggalkan semua harta kita. Jangan sampai kita melanggar perintah kedua orang tua kita. Itu dari hadis. Dalil akal pun sangat menganjurkan. Makanya sifat manusia yang paling busuk nih, di antara sifat manusia yang paling busuk itu ialah sifat enggak tahu terima kasih. Itu sifat manusia tuh. Itu sifat manusia yang paling busuk tuh. Yang paling jelek sifat manusia di antaranya apa? Dia itu enggak tahu tanda terima kasih. Makanya manusia yang paling baik sama kita setelah Allah yang paling baik sama kita siapa? Ya kedua orang tua kita. Apalagi khususnya ibu tuh. 9 bulan dia bawa apa? Bawa kita. 9 bulan tuh bawa kita, malam nggak tidur. Belum lagi pas lagi apa ya? Ngelahirin. Itu ngelahirin antara hidup dan mati. Makanya ada orang pernah di zaman Sayyidina Abdullah bin Umar, dia menggendong emaknya tawaf. Setelah tawaf dia ngomong tuh, ya Abdullah bin Umar, apakah dia gendong orang tuanya tawaf dari rumah gendong orang tuanya. Apakah sekarang saya sudah bisa menunaikan jasa orang tua saya? Kata Sayyidina Abdullah, belum bisa, walaupun dibandingkan dengan 1 kali tolkoh. Apa? 1 kali ini ibu kita ketika ngeden lagi mau ngelahirin kita tuh. Ngeden doang tuh, kan sakit banget tuh. Ya kan? Makanya kalau gini lagi lahiran dilihatin apa? Kan pasti dia kan ngeden dulu tuh. Dan itu 1 ngedenan aja kata Sayyidina Abdullah enggak sebanding. Dengan apa? Dengan dia menggendong ibunya, dia keliling tawaf. Saking apa? Saking besar ini jasa kedua orang tua kita, khususnya kita punya ibu. Jadi dari akal aja sudah sangat mengharuskan begitu. Karena sifat yang paling buruk itu apa? Sifat enggak tahu terima kasih. Sedangkan orang tua kita ini tuh sangat baik sama kita, sangat dermawan sama kita, kedua orang tua kita. Khusus orang tua perempuan, ibu itu. Makanya Nabi Muhammad, ada sahabat nanya kan Nabi Muhammad, ya Rasulullah, siapa orang yang paling berhak untuk aku berbakti kepadanya? Kata Nabi, ibumu. Tanya lagi, siapa Rasulullah? Ibumu. 3 kali kan ibu, kemudian bapak. Nah ini menunjukkan bahwasanya apa? Mendahulukan orang tua perempuan karena jasanya lebih besar. Ya meskipun orang tua laki juga lebih besar, tapi ibu ini lebih apa? Lebih tidak bukan. Tanda terima kasih kepada kedua orang tua. Nah lebih jahatnya lagi, udah dia nggak terima kasih, malah apa? Malah ingkar, malah ngelawan sama kedua orang tuanya. Banyak kan zaman sekarang nih? Banyak banget. Ya Allah, kalau kita ngelihat internet tuh, ini pernah ngerti internet ya? Kalau kita ngelihat medsos, ya Allah, anak berantem sama orang tuanya, mau minta motor Aerox, ditendang pintu rumahnya tuh. Ya Allah, ini anak udah agak bersyukur, ingkar lagi, lawan aja sama orang tuanya. Ya kalau kita nggak bisa bantu kedua orang tua, ya udah diem aja, mendingan teh lagi nyusahin. Ya udah nggak bisa bantu, nyusahin lagi, aduh parah banget. Makanya udah parah deh. Makanya tadi ada bilang yang pertama tuh,
Manusia yang paling busuk itu manusia apa? Yang nggak tahu tanda terima kasih sama kedua orang tuanya. Makanya alhamdulillah malam ini kita ngumpul antara tanda bahwasanya apa? Berbaktinya anak kepada kedua orang tua. Nah, hadisul hasanun rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu bi asari hasanah wallahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.